Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelas 3. Pada kesempatan kali ini saya Firman Ardan Jatmala dengan NIM A1B02410016 akan membawakan materi mengenai topik yang sangat penting dalam analisis data, yaitu pengujian satu hipotesis dan satu sampel, serta dua hipotesis dan dua sampel. Video ini akan membahas konsep dasar, rumus-rumus yang digunakan, hingga contoh kasus penerapannya. Mari kita mulai. Kita masuk ke bagian pengantar, yaitu pengujian hipotesis dalam konteks ekonomi dan bisnis. Mengapa topik ini penting? Pengujian hipotesis adalah alat fundamental dalam statistika modern yang kini sangat dibutuhkan di dunia ekonomi maupun bisnis. Alasan utamanya sangat sederhana, namun krusial. Dalam pengambilan keputusan bisnis, kita tidak bisa hanya mengandalkan intuisi, asumsi semata, atau sekedar opini. Keputusan harus memiliki dasar yang kuat. Terlebih lagi, dengan semakin bertambahnya data di era sekarang, muncul kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang berbasis data tersebut memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, mari kita bahas topik pertama. Pengujian satu hipotesis dan satu sampel. Apa sih pengertiannya? Ini adalah prosedur statistik yang bertujuan untuk membandingkan nilai parameter populasi yang sudah diketahui. Misalnya, rata-rata atau proporsi populasi dengan nilai yang diperoleh dari satu sampel data yang kita ambil. Dalam pengujian ini, parameter yang biasanya dapat diuji meliputi dua hal. Yang pertama, rata-rata populasi atau disimbolkan dengan mu. Yang kedua, yaitu proporsi populasi atau yang disimbolkan dengan P. Intinya, dalam uji ini hanya ada satu sampel dan tujuan kita adalah ingin mengetahui apakah sampel tersebut konsisten dengan nilai populasi atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam melakukan pengujian, ada dua konsep dasar hipotesis yang harus kita susun. Yang pertama yaitu hipotesis nul. Ini adalah pernyataan awal yang kita anggap benar sampai nantinya ditemukan bukti yang kuat dari data yang menunjukkan sebaliknya. H0 ini biasanya menggambarkan kondisi status quo, seperti tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan, atau menyatakan bahwa nilai parameter sama dengan nilai tertentu. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif. Ini adalah pernyataan yang justru ingin kita uji kebenarannya. H1 biasanya menyatakan bahwa ada perbedaan, ada perubahan, atau nilai parameter tidak sama dengan nilai tertentu. Bentuk H1 ini bisa bermacam-macam. Yang pertama, dia bisa dua arah. Ini untuk menguji apakah ada perbedaan tanpa melihat arahnya, entah nanti lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua yaitu bisa satu arah kiri, untuk menguji apakah nilai lebih kecil dari pembanding. Yang ketiga yaitu bisa satu arah kanan, untuk menguji apakah nilai besar dari pembanding. Jadi H1 inilah yang menggambarkan dugaan atau klaim yang hendak kita buktikan dengan data. Sekarang kita masuk ke teknisnya. Ada tiga bentuk pengujian atau rumus yang umum digunakan. Yang pertama yaitu rumus Z1 sampel. Rumus ini digunakan ketika standar deviasi populasi diketahui. Rumusnya adalah berikut pada digambar.
yang dimana X bar adalah rata-rata sampel, mu0 adalah nilai hipotesis, dan penyebutnya adalah standar error rata-rata. Yang kedua yaitu rumus uji T satu sampel. Rumus ini digunakan ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, sehingga kita menggunakan sampel untuk memperkirakan variansnya. Rumusnya adalah terdapat pada gambar tersebut. Perbedaannya di sini kita menggunakan S, standar deviasi sampel, dan memperhitungkan derajat kebebasan. Yang ketiga yaitu rumus Z proporsi atau uji proporsi satu sampel. Ini digunakan untuk menguji apakah proporsi sampel berbeda dari proporsi populasi. Rumusnya adalah terdapat pada gambar tersebut. Di sini theta cap adalah proporsi sampel dan theta 0 adalah proporsi populasi yang dihipotesiskan. Agar lebih paham, yuk mari kita lihat contoh dari kasus nyatanya. Kasus pertama yaitu tingkat kepuasan pelanggan restoran. Sebuah restoran cepat saji punya target bahwa minimal 85% pelanggan tuh harus merasa puas. Mereka melakukan survei rutin. Pada 1 bulan, dari 150 pelanggan, ternyata ada 118 orang menyatakan puas atau sekitar 78,7%. Nah, manajer ingin tahu apakah angka 78,7% ini benar-benar menunjukkan performa di bawah target 85% atau cuman kebetulan variasi data. Ini adalah uji proporsi satu sampel. Jika hasilnya signifikan, manajemen harus meninjau ulang kualitas layanan mereka. Kasus kedua, rata-rata nilai pelatihan karyawan. Perusahaan mengadakan pelatihan digital. Standarnya, rata-rata nilai tes karyawan harus minimal 75 poin. Dari sampel 30 karyawan, rata-rata ternyata 72 poin. Dari sampel, HR ingin tahu apakah data ini menunjukkan rata-rata nilai benar-benar lebih rendah dari standar 75. Ini adalah uji T satu sampel. Jika terbukti lebih rendah, HR perlu mengevaluasi kurikulum pelatihannya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Kasus ketiga, evaluasi berat bersih produk makanan. Sebuah perusahaan mie instan melabeli produknya dengan berat bersih 75 gram. QC atau Quality Control mengambil sampel 50 bungkus dan menemukan rata-rata beratnya 74,2 gram. QC ingin tahu apakah berat bersih produk benar-benar kurang dari 75 gram. Hal ini berisiko melanggar regulasi. Ini adalah uji Z satu sampel. Jika signifikan, mesin pengisi harus diperbaiki. Kasus keempat, uji kadar gula minuman. Label minuman tertulis mengandung 20 gram gula. Lembaga pengawas pangan mengambil sampel 25 botol dan menemukan rata-rata 21,1 gram. Pengawas ingin memastikan apakah kadar gula sebenarnya lebih tinggi dari label. Ini adalah uji satu sampel untuk rata-rata. Hasilnya akan menentukan apakah perusahaan perlu mengoreksi label atau mengubah formula produk. Dari contoh-contoh tadi, kita bisa menyimpulkan pentingnya pengujian satu hipotesis dan satu sampel. Yang pertama yaitu menilai kesesuaian
sampel dengan nilai populasi atau target. Kita bisa mengecek apakah data di lapangan sesuai dengan klaim atau standar. Yang kedua yaitu memastikan pencapaian standar kinerja. Misalnya, untuk memastikan target kepuasan, target produksi, atau batas waktu layanan tercapai. Yang ketiga yaitu menghindari keputusan salah akibat variasi data. Ini membantu membedakan mana perubahan yang nyata dan mana yang sekedar variasi sampel. Yang keempat yaitu penting dalam QC atau quality control. Digunakan untuk mengecek cacat, berat, ukuran, dan kualitas mesin. Yang kelima yaitu evaluasi efektivitas kebijakan. Menilai apakah SOP baru benar-benar meningkatkan kinerja. Sekarang kita beralih ke bagian kedua, yaitu pengujian 2 hipotesis dan 2 sampel. Metode ini digunakan ketika kita ingin membandingkan 2 kelompok data untuk melihat apakah keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa rata-rata, proporsi, nilai sebelum sesudah, atau efek perlakuan. Ada 2 jenis sampel dalam pengujian ini. Yang pertama yaitu sampel independen. 2 sampel yang tidak saling mempengaruhi dan berasal dari kelompok berbeda. Perubahan di satu kelompok tidak mempengaruhi yang lain. Contohnya membandingkan 2 kelas yang berbeda. Yang kedua yaitu sampel berpasangan. 2 sampel yang berhubungan satu sama lain. Contoh klasiknya adalah kecepatan mesin sebelum maintenance dibandingkan dengan setelah maintenance. Bagaimana penerapannya dalam bisnis? Berikut beberapa contohnya. Yang pertama yaitu membandingkan kinerja 2 cabang. Perusahaan ingin tahu apakah rata-rata penjualan cabang A lebih tinggi dari cabang B. Secara signifikan menggunakan uji 2 sampel independen. Yang kedua yaitu evaluasi efektivitas pelatihan. Mengukur kinerja karyawan sebelum dan sesudah pelatihan pada orang yang sama. Ini menggunakan uji berpasangan. Yang ketiga yaitu membandingkan 2 strategi pemasaran. Tim marketing membandingkan konversi iklan A versus iklan B. Data konversi diuji menggunakan uji 2 proporsi atau uji T 2 sampel independen. Yang keempat yaitu analisis kepuasan pelanggan di 2 wilayah. Membandingkan apakah kepuasan di wilayah 1 berbeda dengan wilayah 2 untuk menentukan lokasi mana yang butuh perbaikan. Mari kita bedah satu contoh kasus pengujian 2 sampel secara mendetail. Kasusnya adalah sebuah perusahaan farmasi ingin menguji apakah obat A lebih efektif dibandingkan dengan obat B. Langkah pertama yaitu hipotesis. Handle proporsi kesembuhan obat A sama dengan obat B. Dan HA, proporsi kesembuhan obat A lebih besar daripada obat B. Ini adalah uji satu sisi kanan. Rumus yang digunakan adalah rumus uji Z untuk 2 proporsi dengan menghitung proporsi gabungan terlebih dahulu. Langkah keduanya yaitu dengan data. Obat A diberikan ke 100 orang dan yang sembuh 80 orang. Obat B diberikan ke 100 orang juga, tetapi yang sembuh 65 orang. Masuk ke langkah 3 yaitu ke langkah perhitungan. Yang pertama, kita hitung proporsi gabungan. Hasil yang didapat adalah 0,725. Yang kedua, kita hitung standar error. Hasilnya yang dapat yaitu 0,0631. Yang ketiga, kita masukkan ke rumus nilai Z, yaitu Z sama dengan 0,8 dikurangi 0,65 dibagi dengan 0,0631.
dan mendapatkan hasil di 2377. Langkah keempat yaitu dengan kesimpulan, dengan taraf signifikasi 5%, nilai kredit Z adalah 1645 karena nilai Z hitung kita mendapatkan di angka 2377 lebih besar dari Z label yang mendapatkan angka 1645, maka kita tolak H0. Artinya obat A terbukti secara signifikan lebih efektif daripada obat B. Nah, sebagai penutup, mari kita rangkum materi hari ini. Pengujian hipotesis adalah alat penting statistik bisnis untuk memastikan keputusan benar-benar didasarkan pada data. Pengujian satu sampel berguna untuk menilai apakah nilai sampel sesuai dengan standar atau target. Pengujian dua sampel memungkinkan kita untuk membandingkan dua kelompok untuk melihat perbedaan yang signifikan. Secara keseluruhan, ini membantu perusahaan menilai klaim, memahami perubahan, dan membuat keputusan yang tepat, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Demikian penjelasan mengenai pengujian hipotesis 1 dan 2 sampel. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Firman Arda Jatmala, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.